Di balik lekukan perbukitan Yogyakarta, tersembunyi sebuah padukuhan kecil yang penuh kehidupan. Botolor, Kalurahan Botodayaan. Di sini setiap pagi warga menapaki jalan-jalan tanah dan menyatu dengan alam yang telah menjadi sahabat mereka selama puluhan tahun. Botolor bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah ruang tumbuh di mana tangan-tangan terampil merawat sawah, menenun asa di kebun, memasak dan berkarya. Setiap kegiatan sekecil apapun itu berakar dari nilai kebersamaan dan gotong royong yang terus dijaga. Dokumenter ini akan mengajak kita menyelami denyut nadi kehidupan di padukuhan Botolor, menyimak lebih dekat bagaimana warga bertahan, beradaptasi, dan merawat tradisi sembari tetap menatap masa depan. Kalau sejarah berdirinya, dibukanya Padukuhan Botolor ini kebetulan saya belum tahu persisnya, dan karena termasuk berdirinya Kelurahan Botodayaan pun sampai saat ini belum ada kepastian berdirinya tahun berapa. Cuma kurang lebihnya kalau udah ada 4 lurah, berganti lurah 4 kali selama ini yang seingat dari orang-orang tua kita. Ya, rata-rata lurah itu dulu menjabat hampir 25 tahun, 30 tahun. Ya, usia kelurahan ini kurang lebihnya ya sudah 115 tahun lah. Termasuk kemungkinan yang padukuhan pun kira-kira ya sampai saat ini usianya 100-an tahun wilayah Botolor ini. Ya itu kira-kira berdirinya ya 100 tahun sejak dari sekarang mundur ke belakang itu kira-kira tahun berapa? Tuh. Kalau sejarahnya Botolor itu dari dulu, dari zaman Mbah itu ya mengadakan ya sekitar per tahun sekali itu ya mengadakan tradisi apa tuh kirim duo, rasulan itu. Kalau rasul kelurahan ini kan tentang padukuhan. Kalau tentang padukuhan itu hanya apa tuh kirim duo namanya, kirim doa itu setahun sekali. Terus yang selanjutnya itu dari zaman Mbah juga begitu. Jadi nggak ada rubahnya, cuman ada kemajuan sedikit. Artinya kemajuannya itu tentang pembangunan, tentang apa itu ya agak ada kemajuan. Dari zaman dulu nggak begini, bahasa talut segala macam itu kan dulu nggak ada. Nah sekarang sudah ada nih, pokoknya ya saya mengucapkan banyak terima kasih semuanya yang berpartisipasi, yaitu Botolor bisa jadi kayak begini ini ya pokoknya tidak lepas dari partisipasi dari pemerintah. Di sebuah sudut Jakarta yang tenang, terhampar padukuhan kecil bernama Botolor, tempat di mana tradisi tetap hidup dan kebersamaan tak pernah usang. Setiap ada hajat besar, warga masih rutin menggelar kenduri, berkumpul, berdoa, dan saling berbagi makanan menjadi simbol rasa syukur sekaligus perekat antar warga. Tak ada undangan resmi karena di sini semua orang adalah keluarga. Menjelang bulan Agustus, semangat mulai menggeliat. Anak-anak muda, bapak-bapak, dan ibu-ibu mulai sibuk dengan latihan reog, mempersiapkan pertunjukan untuk menyambut hari kemerdekaan. Bawa sorotan, lampu sederhana, dan suara tabuhan gendang. Semangat cinta, tanah air, dan kebanggaan lokal menyatu dalam gerakan. Botolor bukan hanya tempat tinggal, tapi ruang hidup yang harus dihidupkan oleh tradisi. Dari kenduri hingga reog, dari syukur hingga semangat merdeka, inilah wajah desa yang tak pernah kehilangan jati dirinya. Pertanian. Memang semenjak berdirinya wilayah
Botondayan termasuk wilayah Botolor ini petani. Jadi dari nenek moyang kita hidup di sini itu petani. Dari awal kehidupan, mengawali kehidupan itu petani. Ya makanya kalau nggak tani nggak makan. Ya. Jadi sumber kehidupannya itu memang dari pertanian. Cuman dulu waktu kurang lebih 50 tahun ke belakang itu makanan pokok itu singkong kalau di sini. Jadi gaplek, bahasanya gaplek. Gaplek itu asal usulnya dari singkong yang udah dikering, dijemur kering, terus ditumbuk jadi serbuk, yang itu tepung itu dijadiin tiwul. Nah itu makanan pokoknya tiwul, yaitu bahan pokoknya dari ketela pohong. Di sini yang pokok mata pencarian mayoritas penduduk itu petani pekebun di pertanian, kemudian peternakan. Jadi pertanian itu meliputi peternakan, tanaman pangan, kemudian kebun jati, kebun pisang, ya itu macam-macam. Pertaniannya sini yang paling komoditas pokok itu padi, terutama padi. Tapi ada 4 jenis tanaman pokok di sini: padi, jagung, ketela, sama kacang tanah. Nah, ini komoditas pokok. Terus kalau jenis tanaman di sini, tanaman petani sini hampir 10 macam jenis. Ya. Padi ada 4 tadi yang pokok ya. Padi, jagung, ketela, sama kacang tanah. Yang lainnya itu seperti kacang tolo, seperti benguk, seperti koro, gude, manding, terus masih banyak lagi kedelai. Itu masuk, jadi tambahan-tambahan penghasilan petani di sini itu. Kalau pertanian itu kan waktu dulu itu pasti ada di mana-mana ya kan, bukan di Botolor sendiri, di mana-mana juga ada. Tetapi kalau pertanian itu orang keseluruhan itu juga kemusiman, jadi lain daripada yang sawah. Jadi kalau musimnya itu, kalau di kampung sini itu kan tegalan. Jadi kalau panenan itu bukannya kayak di sawah. Kalau tegalan itu bisa sampai 1 tahun itu cuma sekali, tapi bergilir. Sekali padi, 2 kalinya itu kacang ya kan, kacang tanah itu. Selain kacang itu ketela. Nah itu, jadi bergulir gitu 1 tahun itu. Dan hasilnya yang utama singkong, terus padi, jagung, kacang, sayuran, lombok. Kalau terong nggak cocok. Itu 10 hari 1 kali kacang. Terus 2-nya tambah lagi tanaman itu masuk kemarau itu tanam lagi 3 bulan 10 hari pasti panen lagi kacang 2 kali, padi 1 kali, terus jagung 1 kali. Kalau ketela 1 kali. Kalau ada tambahan ya tuh musim maringan padi dipetik itu bisa jabut lagi, cuman isinya buahnya kecil atau 2, 3 itu. Kalau musim kemarau itu buahnya singkong itu banyak, paling sedikit 15, 13 paling sedikit tuh. Kalau musim itu mulia itu ada yang 30 batang isinya itu.
panenan. Panenan sakniki nggih usum singkong. Nggih didamel lempeng nggih. Damel digaplek niko dion saiki dijemur. Damel lempeng to, nek damel lempeng niku dikukus. Bar nggih telane dikukus, bar dikukus dideplok. Bar dideplok didamel. Kados nek jenengan dek liwat mriki nika lho sik damel. Nek pas jam 7 mang mriki kajeng anu. Ndelok proses ini. Nggih, mendelok proses sik damel sing anu ten. Iya, caranya ya itu tadi dikupas terus dikukus. Habis itu udah mateng ditunggu biar halus seperti itu tadi. Tuh. Nah, itu ya udah dibikin itu dilempir namanya dilempir kayak gitu tuh. Nah, jemur udah kering ya udah angkat. Bagi sebagian keluarga, singkong hanyalah penopang, bukan penentu ketahanan pangan. Ketika panen tidak mencukupi kebutuhan lain, seperti beras, lauk, kebutuhan anak-anak sekolah, hingga biaya kesehatan, hal itu tetap harus dicari dari sumber lain. Warga pun harus mencari jalan keluar. Salah satu upaya yang terus dilestarikan adalah mengolah singkong menjadi makanan bernama lempeng. Sebuah proses yang sederhana namun penuh makna. Dimulai dari menggiling singkong menjadi adonan, menambahkan bumbu, lalu menjemurnya di bawah terik matahari hingga menjadi lembaran tipis yang siap disimpan dan dikonsumsi dalam waktu lama. Lempeng bukan hanya solusi darurat, ia adalah simbol dari ketahanan, dari kreativitas warga yang menolak menyerah pada keterbatasan. Di tengah kondisi panen yang belum memadai, lempeng adalah bukti bahwa warga Padukuhan Botolor tetap berusaha bertahan dengan apa adanya. Sebuah bentuk perlawanan terhadap ketidakpastian, sekaligus cermin dari kearifan lokal yang terus di tengah keterbatasan. Di Padukuhan Botolor, singkong menjadi salah satu sumber pangan utama yang ditanam warga di ladang-ladang kering dan pekarangan rumah mereka. Singkong sudah lama menjadi bagian dari pola hidup masyarakat pedesaan. Namun, di balik kesederhanaannya, singkong menyimpan kenyataan yang lebih kompleks. Hasil panen yang didapat tidak selalu memadai, tanah yang kurang subur, musim yang tak menentu, serta keterbatasan alat pertanian membuat produksi singkong seringkali jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Ya, kalau tanpa ada inovasi atau apa pasti akan petani-petani kita itu akan berkurang jauh pasti. Karena melihat dari teman-teman yang ibaratnya anak-anak muda sini untuk menyenangi ya, senang dalam pertanian itu agak susah. Karena mereka pasti melihatnya dari income-nya gitu. Makanya sebenarnya perlu ada inovasi untuk masalah pertanian ini. Kemarin juga sempat sih kita ngobrol sama teman-teman itu terkait dengan integrating farming. Sebenarnya cuma itu baru wacana yang belum bisa terrealisasikan karena ya mungkin ada dana yang perlu dibutuhkan. Tapi kalau kita ada wacananya untuk itu, jadi untuk mensiasatinya biar kaula muda itu bisa suka atau kepada pertanian, yaitu
Ya bisa, itu nanti makanya ya saya sebagai orang tua yang dituakan di Botolor, selain Pak Dukuh, saya sebagai selaku RD, saya cuman yaitu memberi support kepada anak-anak Karang Taruna dan orang-orang tua yang berpartisi tani, itu mohon diteruskan, dan yang memelihara hewan diteruskan, soalnya hewan itu tidak lepas dari petani. Harapan saya bercanda besok tuh kalau pas usianya buyut saya mungkin tetap ada tani, karena Tuhan tuh maha bijak. Kalau sekarang, dulu saya pakai gadul buang rumput tuh kan, sekarang udah pakai obat semprot, akhirnya anak-anak masih juga ada yang mau, oh enak, besok pakai remote aku bilang gitu. Jadi mungkin sekarang kan nyemprot masih pakai ini ya, paling genjotan sama listrik, besok mungkin pakai drone. Iya, itu saya yakin itu akan terjadi itu. Karena mana mungkin orang mau hidup nggak mau makan, pasti mau makan. Nah, tangki nanti tinggal mencetin remote, rumput, drone jalan. Nah, coba aja itu nanti.